Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa lagi di dalam acara FCC My Story. Sebuah bincang-bincang atau talk show yang ringan, santai, tetapi inspiratif. Yang isinya bagaimana cerita tentang orang-orang yang memiliki kreativitas, yang memiliki hati, kemudian yang memiliki passion untuk melakukan hal-hal yang kreatif untuk Indonesia. Ya. Jadi melalui karya-karya mereka ada banyak orang yang diberkati. Nah, pada sore hari ini kita mengundang seorang tokoh anak muda milenial ya dari Sudirman Worship. Ryan Hadiutomo. Hai Dok. Selamat sore Ryan. Sore Dok. Apa kabar Ryan? Baik Dok. Oke, ya. Ryan ini anak muda yang humble ya. Kemudian jadi dia adalah motor dari Sudirman Worship. Kita tahu bahwa Sudirman Worship ini Dr. Bam juga menjadi salah satu subscribernya. Ya, ini salah satu channel rohani yang lagi viral nih, ya. Thank you. Ada banyak puji-pujian dan lagu yang dibuat video klipnya sangat memberkati. Dan uniknya, nah Sudirman Worship ini bisa berkolaborasi bukan hanya dengan dari Sudirman Worship sendiri, Betul. gitu ya, dari kalian. Tapi di sini saya lihat ada kemarin terakhir Ruth Hanaya, oke. Kemudian ada Andi Ambarita, Jesua Abraham, Putri Ayu, terus kemudian siapa lagi tuh? Angel Peters dan lain-lain. Jason, wah. Nah, kita pengen dengar nih sebetulnya apa sih yang melatar belakangi seorang Ryan, ya, Hadiutomo masih muda. Kita pengen dengar ceritanya. Bagaimana kisah kesuksesan sehingga Sudirman Worship ini menjadi berkat begitu banyak orang di seluruh Indonesia. Mungkin juga di luar negeri nih, Rian. Banyak yang dengar juga nih. Puji Lihat Tuhan. juga video klip kamu nih ya. Puji Tuhan. Bahkan saya lihat salah satu viewersnya itu more than 1 million, more than 2 million. Ya, awesome. Dalam waktu hanya mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oke ya. Oke Rian, tanpa panjang-panjang, Dokter Bambang boleh nanya nih, apa sih sebetulnya melatar belakangi seorang Ryan Hadiutomo ini untuk bisa terjun di dalam fokus untuk membuat video klip di Sudirman Worship? Oke. Jadi Sudirman Worship adalah tim musik dari GBI Sudirman. Oke. Kami rasa kami mempunyai lagu, kami memberanikan diri untuk memulai di tahun 2018 akhir. Iya. Dan puji Tuhan lagu-lagunya memberkati banyak orang. Iya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya membuat kamu itu kok punya ide loh gitu loh untuk membuat channel YouTube? Sudirman ini kan dari GBI Sudirman kamu katakan tadi ya. Tentunya ada dukungan banyak dari teman-teman di Sudirman Worship. Iya. Dan dari ayah saya juga, dan dari Pak Yongki adalah eksekutif produser kami juga. Ayah saya ini Pastor Lim nih ya. Oke, terus. Dan juga karena saya emang dulu sekolah musik di Boston, di Berklee College of Music. Jadi emang saya udah terjun di dunia ini, might as well. Oh, itu panggilan kamu. Ternyata dia sekolah khusus loh, musik di Boston ya. Itu tahun berapa kamu masuk Boston? 2007, saya lulus 2010. Saya mengambil jurusan film scoring. Film scoring? Iya. Oke. Jadi di situ saya belajar tentang orkestra. Film dan orkestra. Iya. Jadi film scoring itu membuat latar belakang musik dari film. Theme song. Betul. Wah, nanti Soundtrack ke depan mungkin Dokter Bambang pengen buat film. Siap Dok. Okay. Pertanyaanku gini yang kedua. Kenapa kok kamu ngambil musik? Udah gitu kenapa kamu pilih Boston? Karena saya sangat passionate di dalam hal musik ya. Dan juga puji Tuhan saya diterima di Berklee College of Music yang mana adalah sekolah musik terbaik di dunia. Wow, sekolah musik terbaik di dunia untuk musik kontemporer ya. Yes. Sampai saat ini kira-kira yang kamu bisa lihat kesempatan untuk Sudirman Worship gini dalam era pandemi ini, apa yang terjadi dalam channel YouTube kamu? Saya melihat channel YouTube menjadi sekarang tanpa batas. Iya.
tanpa tidak ada boundary lagi. Ya. Sebab saya lihat ini Sudirman Worship ini unik ya. Dari video klip yang saya lihat itu bisa diterima mulai dari milenial sampai orang tua tuh. Puji Tuhan. Betul ya, kayak gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan kamu membuat musiknya ini kok bisa sampai bisa diterima sama level dari mulai anak muda sampai kemudian orang tua pun masih bisa ngelihat itu. Mungkin dari lagu-lagunya ya dok ya. Jadi kita ada lagu ya. Lagu yang model musiknya emang sangat kekinian dan juga ada yang model orkestra yang lebih untuk seusia dokter juga masih bisa menerima. Kalau ngomong seusia dokter Bambang jadi malu nih karena gue udah di atas gocap soalnya. Tapi terus terang ini lagu saya yang terakhir, ini kesempatan kedua yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya. Ini Ryan ini yang composers ya, tapi itu luar biasa. Dan by the way, Ruth itu sempat nangis beberapa kali waktu take lagu. Ini benar, jadi dia cerita sama saya dan ya ke depan kita juga berdoa ya. Tuhan akan bangkitkan para arranger musik muda, bukan hanya Ryan nih gitu ya. Jadi yang lainnya juga. Nah Ryan, Dr. Bambang mau tanya lagi nih, mengenai gambaran atau visi kedepannya dari Sudirman Worship ini, kira-kira goal apa dalam waktu yang singkat yang kamu mau capai untuk musik yang ada di Indonesia, musik rohani lah khususnya, kira-kira? Aku pengen untuk lebih banyak berkolaborasi dengan banyak artis-artis rohani lagi, supaya untuk memberikan lebih banyak dampak lagi. Oh, betul ya, yang dengar para artis-artis rohani, dengerin Dorian ya, diajakin loh gabung, kolaborasi kalau berani. Gitu ya. Oke, kita juga berharap ke depan ada banyak lagi pada pemusik-pemusik yang bisa bergabung untuk bersama-sama. Karena ini kan musik ini bisa mengajak orang-orang untuk beribadah bersama, kemudian tanpa melihat dari gereja mana, tanpa tembok. Seperti itu ya, Ryan ya. Nah, Ryan ini sedikit pribadi nih. Oke. Ryan udah berkeluarga belum nih? Sudah. Oke. Anakmu berapa? Anak 1, Putri, umur 7 tahun. 7 produktif juga. Oke ya. Ke depan masih punya rencana untuk punya the next child? Enggak ada. Enggak ada lagi? Enggak ada. Yakin nih? Hanya 1. Kenapa 1? Takut tidak bisa memberikan yang sama. Kalau dikasih Tuhan lagi gimana? Jangan. 1 kurang seru juga. Oke, tapi anyway kita harus hargai. Oke, Ryan. Kemudian next ya, kita yang simple-simple perbincangan kita. Kamu punya tips gak? Saya lihat nih kamu dalam kondisi usia semuda ini, kamu dengan, dengan latar belakang ekonomi yang saya lihat juga cukup bagus. Kemudian aku lihat kamu gak kekurangan sesuatu. Tapi kok kamu punya hati melayani Tuhan kok sungguh-sungguh gitu? Karena saya nih beberapa lagu saya di aransemen sama kamu nih emang benar-benar itu saya rasakan ya. Karena saya rasa banyak juga orang kalau mendengar Sudirman Worship itu mereka tahu lah bahwa ini keluar bukan hanya sekedar untuk untuk kayak seperti kita cuma mau tampil aja, tapi ini keluar dari hati. Kamu punya tips nih buat anak-anak muda, buat pemusik terutama, pemuji di Indonesia. Sometimes saya melihat karena saya juga di samping dokter saya juga suka musik. Banyak sih penyanyi-penyanyi atau arrangers musik yang bagus, tetapi cuma enak didengar gitu. Tapi waktu kita bawa lagu itu untuk contoh saat teduh atau kita renungi itu nggak chemistry-nya nggak pas gitu. Kira-kira ada tips apa gitu supaya mungkin para arrangers atau teman-teman pemusik ini bisa dapat tipsnya nih di Sudirman Worship? Keintiman dengan Tuhan adalah modal dasar. Iya. Karena saya sudah dilatih sama ayah saya dari kecil untuk mengikut ayah saya pelayanan. Jadi waktu ayah saya berkhotbah, saya main piano dari umur 7 tahun. 7 tahun ya? Terus juga hubungan... Saya masih main layangan. Terus. Tentu hubungan dengan Tuhan sangat penting saat teduh. Karena siapapun bisa bermain musik, tapi untuk mengajak orang untuk menyembah itu lebih dari talent. Nah, Ryan, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, di samping kamu adalah arrangers untuk musik rohani, apakah kamu juga menerima nih, seandainya kalau ada teman-teman kita nih yang
yang mau minta kamu arrange lagu-lagu musik-musik yang biasalah. Saya nggak sebut musik sekuler, tapi musik-musik yang ada di marketplace. Saya kerjakan untuk banyak jingle juga. Jingle? Juga musik sinetron, musik film saya juga kerjakan. Boleh kamu kasih tahu musik jingles apa aja nih? Banyak dong. Banyak. Nggak nyangka juga ya. Gue juga baru tahu. Oke. Pesan singkat lah buat teman-teman seusiamu nih. Ya, saya lihat nih usiamu kan masih sekitar 20-an ya. 32. 32 nggak kelihatannya, gila ya. Oke, sekitar usia 30-an. Mungkin buat teman-teman adik-adik kita yang milenial dan 30-an ya, yang sedang melayani Tuhan atau yang sedang berkarya. Itu apa tipsnya buat mereka, pesan apa ya kira-kira kamu mau bawa buat mereka? Tips dari saya buat millennials adalah konsistensi paling penting. Karena saya melihat milenial sekarang sangat cepat bosan. Jadi perlu konsistensi dalam melakukan segala hal. Baik itu untuk Tuhan maupun untuk sekuler ya. Betul. Oke. Kita berdoa ya supaya Sudirman Worship. Namanya keren banget karena Sudirman itu adalah pahlawan Indonesia. Jadi jarang sekali nih ya yang ngasih nama Sudirman. Gitu ya kan, yang lain kan kelihatannya banyak yang rohani lah. Shalom Worship. Ya mungkin ya, waduh, Shekinah Worship, tapi ini Sudirman. Sudirman adalah pahlawan ini. Jadi ini udah membuktikan bahwa kamu sangat nasionalis nih. Puji Tuhan gereja saya ada di Jalan Sudirman dulu. Iya. Kalau ada di Bojonggede mungkin Bojonggede Worship. Oke, jadi beruntung gerejanya ada di Jalan Sudirman. Nah itu kasih karunia ya. Kita berdoa bersama-sama supaya Sudirman Worship ini akan terus berkarya, akan terus menjadi berkat bagi Indonesia. Ya, dan bahkan kalau udah YouTube ya mungkin ya udah ke seluruh dunia ya. Terima kasih buat Pak Gembala juga, Pak Lim dan Ibu dan semua pengerja dari GBI Sudirman. Kami berdoa, FCC berdoa supaya Sudirman tetap menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you all. Bye.